Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai efisiensi pasar modal dari tugas mata kuliah Statistik 2. Definisi efisiensi pasar secara umum adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia berdasarkan variabel tertentu. Ada 4, yaitu 1. Nilai intrinsik sekuritas, yang kedua akurasi dari ekspektasi harga, ketiga distribusi informasi, dan yang keempat proses dinamik. Alasan-alasan pasar yang efisien. Investor ialah penerima harga atau price taker. Kemudian informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random atau satu dengan yang lainnya. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Kemudian terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Kemudian harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Bentuk-bentuk pasar efisien secara informasi. Efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Kemudian efisiensi pasar bentuk setengah kuat seperti strong form. Efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Bentuk efisiensi pasar secara keputusan adalah efisiensi pasar yang dilihat berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk dijadikan keputusan. Menurut Yogianto tahun 1998. Lebih dipersingkat lagi, pemrosesan informasi. Di dalam pemrosesan informasi ini sering terjadi adanya ketidakjelasan atau bias terhadap informasi, di mana bias informasi ada 4 yang terpenting, yaitu 1. Kesalahan prediksi, yang kedua terlalu percaya diri, yang ketiga konservatif, yang keempat pengabaian ukuran sampel. Pengujian pasar efisien. Di poin pertama, pengujian bentuk lemah atau weak form test atau pengujian terhadap pendugaan return atau test for return predictability. Itu ada 2, pengujian secara statistik, yang kedua pengujian secara aturan perdagangan teknik. Kemudian pengujian bentuk setengah kuat atau semi strong form test atau studi peristiwa atau event studies. Kemudian pengujian bentuk kuat strong form test atau pengujian terhadap informasi privat. Studi peristiwa adalah sebuah riset teknik keuangan empiris yang memungkinkan seorang pengamat menilai dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. Seorang analisis pasar modal mungkin hendak menguji dampak dari kebijakan perubahan dividen terhadap harga saham. Studi peristiwa, contohnya imbal hasil saham dibagi dengan RT sama imbal hasil saham. RT sama dengan A plus BRMT plus E1. Keterangannya di sini, RMT ini adalah imbalan hasil pasar selama periode. T dan E1 ini adalah bagian dari imbal hasil sekuritas yang dihasilkan dari peristiwa spesifik perusahaan. B di sini adalah mengukur sensitivitas terhadap imbal hasil pasar. Kemudian A di sini imbal hasil rata-rata yang akan terrealisasi dari saham selama periode ketika imbal hasil pasar adalah 0. Ada dicontohkan imbal hasil abnormal. Misalkan seorang analisis membuat estimasi bahwa A 0,05% dan B 0,8.
pada suatu hari ketika pasar meningkat sebesar 1%, maka kita akan memprediksi bahwa nilai saham yang diharapkan akan meningkat sebesar 0,05% ditambah 0,8% dikali 1% sama dengan 0,85%. Jika saham kenyataannya meningkat 2%, maka analisis akan menyimpulkan tambahan imbal hasil sebesar 2% dikurangi 0,85% sama dengan 1,15%. Menggunakan imbal hasil abnormal untuk menyimpulkan kerusakan. Maksudnya di sini adalah misalkan suatu saham perusahaan nilai pasarnya $100 juta jatuh sebesar 4%. Pada hari berita tentang skandal akuntansi itu mencuat. Tetapi pasar ketika itu secara umum sedang berlangsung baik. Indeks pasar meningkat tajam dan seorang memprediksi akan mendapatkan keuntungan 2%. Kita akan menyimpulkan bahwa dampaknya adalah penurunan nilai sebesar 6%. Perbedaan antara 2% keuntungan yang telah kita harapkan dengan penurunan yang diamati sebesar 4%, selanjutnya seseorang mungkin akan menyimpulkan bahwa kerusakan ditimbulkan oleh skandal adalah $6 karena nilai perusahaan jatuh sebesar 6% dari 100 juta dolar ketika investor menyadari berita tersebut dan melakukan penilaian ulang atas harga saham. Nah, di sini ada anomali pasar modal. Pertama, anomali kelompok, jenis, khusus, dan keterangan. Pertama, anomali peristiwa. Jenis khususnya itu analisis recommendation. Keterangannya semakin banyak analisis merekomendasikan untuk membeli suatu saham, semakin tinggi peluang harga akan turun. Kemudian jenis khusus keduanya itu adalah insider trading. Keterangannya itu semakin banyak saham yang dibeli oleh insider, semakin tinggi kemungkinan harga akan naik. Kemudian jenis khusus yang ketiga yaitu listings. Keterangannya harga sekuritas cenderung naik setelah perusahaan mengumumkan akan melakukan pencatatan saham di bursa. Kemudian jenis khusus yang keempat itu value line rating change. Keterangannya yaitu harga sekuritas akan terus naik setelah value line menempatkan rating perusahaan pada urutan tinggi. Kemudian kelompok kedua anomali musiman. Itu 1 Januari. Keterangannya harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari khususnya di hari-hari pertama. Kemudian kedua weekend. Keterangannya harga sekuritas cenderung naik dari hari Jumat dan turun hari Senin. Kemudian jenis khusus yang ketiga yaitu time of day. Keterangannya harga sekuritas cenderung naik di 45 menit pertama dan 15 menit terakhir perdagangan. Kemudian yang keempat end of month. Yaitu keterangannya harga sekuritas cenderung naik di hari akhir tiap bulan. Kemudian yang kelima seasonal, yaitu keterangannya saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi cenderung naik selama musim ramai. Kemudian yang keenam holiday. Keterangan itu ditemukan return positif pada hari terakhir sebelum liburan. Kemudian kelompok anomali perusahaan. Jenis khususnya yang pertama yaitu size. Keterangannya return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar walaupun sebuah disesuaikan dengan risiko. Kemudian yang kedua jenis khususnya close end mutual fund, yaitu keterangannya return pada close end fund yang dijual dengan potongan cenderung lebih tinggi. Kemudian jenis khusus yang ketiga neglect. Keterangannya perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analisis cenderung menghasilkan return yang lebih tinggi. Kemudian jenis khusus yang keempat itu institutional holdings. Keterangannya perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Kemudian kelompok yang keempat yaitu adalah anomali akuntansi. Jenis khususnya yaitu adalah P atau E. Saham dengan PE rasio rendah cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Kemudian jenis khusus yang kedua earning surprise. Keterangannya saham dengan capaian earning lebih
tinggi dari yang diperkirakan, cenderung mengalami peningkatan harga. Kemudian yang ketiga, price atau sales. Keterangan jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. Kemudian jenis khusus yang keempat, price book. Jika rasional rendah cenderung berkinerja lebih baik. Kemudian kelima, dividen yield. Jika yieldnya tinggi cenderung berkinerja dengan lebih baik. Kemudian earning momentum. Saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earningnya meningkat cenderung berkinerja lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi video pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.